Jam 8 malam saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 5 subuh saya sudah ditelepon oleh 3 organisasi advokat. Di antaranya Pradi Perjuangan, Pradi WPI dan lain-lainnya. Sampai jam 9 tadi banyak yang telepon organisasi advokat mengajak saya bergabung. Dan mereka bilang, tolong bang, masuk di sini, ini posisi abang. Ini posisi abang. Akhirnya karena Feradi WPI yang menghubungi saya dengan sungguh-sungguh dan memberikan jabatan saya sebagai ketua DPD Banten di Feradi WPI, akhirnya saya terima. Dan hari ini saya resmi menjadi anggota Feradi WPI. Dan tentang hoak-hoak yang disebarkan oleh Hotman Paris bahwa saya sudah tidak bisa bersidang, suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris. Ya, doktornya dari mana dia? Bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Suruh debat dengan saya di TV. Semua buka pasal-pasal. Hotman Paris, kau jangan banyak piknik. Kutantang kau debat di TV. Dari mana dasarnya kau bilang aku nggak boleh bersidang di seluruh Indonesia? Jangan fitnah, ya. Jangan fitnah Hotman Paris. Ya, kau membuat ujaran kebencian dan menghasut orang agar membenci saya. Ya, nanti akan saya buat perhitungan sama kau. Ya. Dan untuk Kongres Advokat Indonesia, khususnya Ketua Umum, saya terima kasih selama ini telah mempercayai saya sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia sudah 9 tahun. Untuk jajaran pengurus juga saya minta terima kasih dan minta maaf atas kesalahannya kaitan dengan plus minusnya perjalanan. Saya tidak bisa buka di sini karena saya orang yang sangat berterima kasih pada Kongres Advokat Indonesia. Jadi itu aja. Masalah tindakan-tindakan lain nanti akan saya perhitungkan, khususnya kepada Hotman Paris. Silakan Bu Ida. Saya juga minta maaf kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara, minta maaf juga kepada Komisi Yudisial, minta maaf juga kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Kepala Kejaksaan Republik Indonesia, dan khususnya saya meminta maaf kepada Bapak Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Jenderal Haji Prabowo Subianto. Terima kasih banyak. Pak, kata-kata hari ini. Di saat pengacara muda ingin naik daun, pengacara senior malah naik meja. Cuak. Halo Ikatan Hakim Indonesia. Ikatan Hakim Indonesia. Apakah kamu membiarkan hakim anggotamu dihina terang-terangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Disebutkan terang-terangan di sidang, koruptor, koruptor. Saran Hotman kepada Ikatan Hakim Indonesia, usulkan ke Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi agar mencabut surat bas berita acara sumpah dari 2 pengacara tersebut. Kalau berita acara sumpah dicabut, maka dia tidak bisa praktek hukum selamanya. Kalau cuma kartu advokat yang dicabut, dia bisa pindah organisasi lain. Sekali lagi, Ikatan Hakim Indonesia, di mana marwah para hakim? Tegakkan harga diri hakim, ya. Itu orang 2 pengacara itu nggak ada apa-apanya itu, nggak ada apa-apanya itu, ya. Tinggal cabut surat basnya, selesai dia. Oke? Hotman Paris. Nah, aku komentari berita ini pagi hari ini ya. Kisruh dengan Hotman Paris, Rasman Nasution siap tinggalkan Indonesia. Nah, wih bang, ide yang bagus nih aku rasa itu ya, bang meninggalkan Indonesia ya. Biarpun sedih juga hati aku nih rasanya, tapi aku yakin itulah pilihan terbaik untuk abang ya. Lakukan bang, jangan lama-lama lagi. Segera tinggalkan Indonesia ya. Iyalah. Bang Rasman ini katanya pengacara profesional. Masa tidak tahu dia cara menghormati ruang persidangan itu ya. Nah itu. Apalagi ada kawannya itu yang katanya tidak sadar. Tiba-tiba dia sudah naik atas meja. Nah itu lebih parah lagi ya. Iyalah. Segera lakukan niat baik Bang Rasman untuk meninggalkan Indonesia. Oke, itu bela komentar aku. Assalamualaikum. Ikatan Hakim, tapi kelakuan kalian babrok, dan bobrok. Oke, kalau melihat VT barusan, potongan videonya, ini ada satu hal yang saya coba kasih pandangan, lebih kepada cara berkomunikasinya. Jadi memang kalau kita menyampaikan pendapat itu sebaiknya dengan tenang,
dan tidak berteriak-teriak. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi persepsi yang didapat, yang akan timbul di kepala si pendengar atau orang yang menerima pesan tersebut. Jadi ada baiknya jika kita ingin menyampaikan pendapat, sampaikanlah dengan baik dan tenang, sehingga si penerima pesan yang kita sampaikan pesan tersebut bisa menerima dengan baik juga apa yang kita sampaikan. Jadi ini lebih kepada sudut pandang cara menyampaikan pendapat ya guys. Lain kali silahkan ditiru caranya. Sampaikan dengan tenang dan terstruktur. Baca komenan banyak banget yang ngerasa bahwa kenapa semua orang di persidangan selain kubunya Bang Rasman kayak memihak ke Hotman Paris atau terlalu melindungi Hotman Paris. Jawabannya adalah karena Hotman Paris di sini adalah sebagai pelapor atau korban. Pelapor atau korban itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga pegawai pengadilan, kejaksaan, atau siapapun yang ada di sana pasti melindungi pelapor atau korban. Bukan karena dia Hotman Paris, bukan, tapi karena dia adalah seorang pelapor. Itu udah tertuang banget di undang-undang. Bahaya banget. Mahkamah Agung udah perintahkan PN Jakarta Utara untuk memproses Bang Firdaus, untuk memproses Bang Rasman, untuk memproses pihak-pihak yang melakukan contempt of court pada persidangan di PN Jakarta. Itu bahaya banget. Kalau Mahkamah Agung udah perintahkan, pengadilan pasti samina wa ta'na, pasti diproses itu. Dan kalau itu diproses, menurut saya semua unsur dalam pasal contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan itu terpenuhi unsur-unsurnya. Itu bahaya. Dan kalau Mahkamah Agung juga memerintahkan Pengadilan Tinggi Banten atau Pengadilan Tinggi di mana rekan-rekan itu disumpah, di mana berita acara sumpah itu diterbitkan dan itu dicabut, selesai karir kita sebagai advokat. Mudah-mudahan itu nggak sampai terjadi. Tapi kalau itu betul-betul terjadi, semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semua, para advokat baik senior atau junior, baik muda atau tua. Kita harus lebih menjunjung etik dan moral kita sebagai advokat, yang mana kita mengatakan diri kita adalah officium nobile, profesi yang mulia. Ya, tunjukkanlah kemuliaan dalam sikap dan kata-kata kita. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, nggak pantas kita mengatakan diri kita sebagai officium nobile. Tetap semangat, dan doa saya semoga para advokat muda menjadikan ini contoh dan pembelajaran yang berharga buat kita semua, dan jangan sampai itu terjadi kepada kita. Salam officium nobile. Menanggapi kasus yang lagi viral, yang melibatkan pengacara nyentrik, pengacara kondang juga, yaitu Hotman Paris Hutahya, melawan Rasman Arif Nasution dan juga pengacaranya yaitu Firdaus Oibowo. Nah, baik Rasman maupun Firdaus ini kan pengacara yang sering bikin kisruh sih menurut hemat saya. Ya, sering bikin kontroversi dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya persoalannya? Sebenarnya persoalannya itu kalau nggak salah, Hotman Paris ini melaporkan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution. Kemudian Rasman Arif Nasution ini didudukkan di persidangan sebagai terdakwa. Nah, dalam proses persidangan, majelis memanggil Hotman Paris sebagai saksi, yaitu saksi pelapor. Dalam proses persidangan, pihak Rasman, kalau nggak salah ini informasi yang saya himpun, meminta persidangan atau sidang dilakukan secara terbuka. Namun hakim itu, informasi kalau nggak salah informasi yang saya himpun itu menolak, kemudian menyatakan bahwa sidang dilakukan secara tertutup. Akhirnya kemudian direaksi yang mungkin begitu berlebihan oleh pihak Rasman. Namun karena mungkin ada polemik dan sebagainya dan kericuhan dan sebagainya, akhirnya hakim itu menutup sidang, yaitu artinya menunda persidangan. Setelah hakim menutup sidang, si Rasman ini nyamperin Hotman Paris yang lagi duduk di kursi saksi. Nah, sebenarnya menurut hemat saya, karena sidang sudah ditutup oleh majelis, Rasman Arif menyamperin Hotman itu nggak jadi soal sih sebenarnya. Sebenarnya nggak jadi soal. Yang menjadi soal, yang menurut hemat saya, yang menjadi soal adalah reaksi yang dilakukan oleh
pengacaranya Rasman Arif ini, yaitu Firdaus Wibowo. Apa itu? Ya dia naik ke atas meja. Inilah gimana ya? Sebenarnya ini Firdaus ini paham etika enggak sih? Kalau kita mau bicara secara normatif ya, secara normatif mestinya Firdaus, baik Firdaus maupun Rasman Arif itu kan paham aturan main dalam dalam beracara. Karena kan ada pedomannya. Apa pedomannya? KUHP. Secara normatif pasal 218 itu mengatur tentang itu. Itu kalau kita berbicara secara normatif. Di luar berbicara normatif, karena kita ini hidup di adat ketimuran, mestinya Firdaus ini kan paham etika. Tidak perlu ada aturan sebenarnya, bahwa karena kita hidup di budaya ketimuran, mestinya kan ada etika bahwa naik ke atas meja itu kan etikanya kan tidak patut dilakukan, apalagi ada norma yang mengatur itu, yaitu apa? KUHP pasal 218. Dan lucunya lagi yang membuat saya sebenarnya ketawa, tadi saya sempat melihat press conference-nya siapa? Rasman Arif beserta Firdaus Wibowo ini. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang menaikkan dirinya ke atas meja. Ini kan lucu. Nah lucu ini, dia tidak merasa bahwa dirinya naik ke atas meja. Dia bertanya, siapa yang menaikkan dirinya ke atas meja? Nah ini bagaimana coba? Nanti saya, ya Allah, nggak tahu sih. Saya mau pakai nalar logika yang macam bagaimana atas statement yang disampaikan oleh Firdaus Wibowo ini. Nah, menurut hemat saya ya wajarlah ia berstatement kayak gitu, karena dia sudah menyadari betul bahwa ia sudah melakukan kesalahan. Dan dia bingung mau berapologi apa lagi, mau mencari alibi apa lagi terkait dengan perilaku yang menurut hemat saya jauh dari kata adab. Nah makanya organisasi yang menaungi Firdaus Wibowo ini bereaksi cukup keras, yaitu apa? Memberhentikan secara tidak hormat. Nah ini luar biasa. Selama ini kan dua pengacara ini, baik Rasman Arif Nasution maupun Firdaus Wibowo ini kan sering bikin polemik lah di ruang publik, bikin semacam kekisruhan lah, kegaduhan dia di dalam ruang publik. Ya seperti kita ketahui lah bahwa Rasman ini sering berkonflik dengan A, B, C, D dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa dia dikenal bukan karena kualitas, tapi karena dia sering bikin kisruh gitu loh. Jadi cukup disayangkan. Dan mohon maaf ya, akhirnya saya sependapat dengan beberapa pihak dan bahkan tokoh-tokoh itu mengatakan bahwa inilah fungsinya kenapa organisasi advokat itu mestinya dibikin single bar untuk mengontrol kualitas advokat, sehingga tidak sembarang orang bisa menjadi advokat. Nah itu loh. Makanya saya sangat mendukung sebenarnya sistem single bar. Kalaupun toh terpaksa harus multi bar, ya nggak jadi persoalan. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Patrazen ya. Kalau nggak salah beliau menyampaikan bahwa kalaupun toh sekarang mau dicoba multi bar, nggak jadi masalah, tapi harus ada single regulator, yaitu apa? Dewan Advokat Nasional. Nah, untuk apa? Untuk mengontrol kualitas advokat yang dilahirkan, sehingga tidak sembarang orang bisa menjadi advokat. Tidak sembarang orang tidak jelas belajar hukum di mana, fakultas hukum di mana, kemudian menjadi advokat. Semisal ini tadi kan ia menyampaikan kalau nggak salah setelah dipecat oleh KAI, kalau nggak salah si Firdaus Wibowo ini kan kayaknya mau menyeberang ke Ferrari. Lah ini yang saya maksud. Nah, saran saya ke depan, advokat-advokat yang sudah berada di organisasi-organisasi, entah itu Pradi, KAI, Ferrari, dan lain sebagainya, yang sudah jadi hari ini, artinya yang sudah punya bas, ya sudah diakomodir semuanya. Setelah itu dibentuklah single bar, atau kalaupun toh nggak dibentuk single bar, terpaksa tetap harus bertahan dengan
multibar, tetap harus ada sebuah wadah yang mengontrol kualitas pengangkatan profesi advokat ini, sehingga tidak seperti ini. Itu aja. Jujur ya, saya sangat prihatin dan sangat menyayangkan. Mestinya seorang praktisi hukum, khususnya advokat, itu menjunjung tinggi nilai etika moral ketika kita berada di ruang sidang, sehingga marwah kita sebagai praktisi hukum, yaitu advokat, lawyer, itu kita bisa jaga. Kalau kayak gini bagaimana? Jujur kalau menurut saya, kalau masih ada klien-klien yang mau percaya sama dua orang itu, ya mohon maaf, berarti klien ini dalam tanda kutip ya kurang mempertimbangkan kualitasnya. Apalagi selama ini kan ya seperti kita ketahui lah, sering bikin kisruh gitu, sering bikin kontroversi di ruang publik. Pesannya buat masyarakat, hati-hati dalam memilih lawyer. Hati-hati lihat rekam jejaknya, belajar di mana, terus kemampuannya bagaimana. Tidak cukup hanya persoalan karena dia dikenal. Kalau dikenalnya bukan karena kualitas tapi karena persoalan kontroversial, yang rugi ya klien sendiri. Itu aja. Cuman saya cukup apresiasi terhadap respon yang ditunjukkan oleh Hotman Paris, yang biasanya juga orang ini juga kontroversi. Cuman dalam hal ini saya cukup kagum ya, karena Pak Hotman Paris begitu kalem menanggapi perilakunya Rasman Arif dan Firdaus Oibowo ini. Banyak juga netizen yang bilang seumur mereka lihat pengacara baru sekali lihat pengacara seperti itu juga. Oh enggak, salah. Banyak kejadian-kejadian yang mendekati contempt of court, yang melepas persidangan, yang terjadi di media sosial, buka dong. Contohnya kemarin Nikita Mirzani, di depan hakim itu dikacat di kertas, di muka jaksa. Lalu speakernya, padahal pengadilan tuh masih berjalan loh. Mic-nya dibuang begini sama Nikita Mirzani. Itu kan contempt of court. Ada lagi seorang pengacara hakim pakai gesper lagi persidangan berjalan. Kena nggak hukuman? Hah? Kena hukum? Nggak ada yang dihukum. Masalahnya sekarang gue mau dihukum. Tentang lawan gue Hotman. Aduh, Bang Firdaus Oibowo ini ya, sekarang di podcast dia bobo nama orang, bobo nama Nikita Mirzani. Dia bilang mendekati contempt of court, ya kan? Bahwa contempt of court itu perbuatan atau tingkah laku seseorang ya yang merendahkan martabat ataupun kewibawaan peradilan kita. Nah, berarti kan dia paham nih, ya kan, arti dari contempt of court. Tapi kenapa dia naik meja sidang pada saat itu ya? Kalau membandingkan apple to apple antara Bang Firdaus dengan Nikita Mirzani pada saat persidangan, ya beda sekali lah. Nikita Mirzani itu orang sipil, ya kan, bukan praktisi hukum yang paham hukum betul-betul gitu. Kalau Bang Firdaus ini kan praktisi hukum, ya kan, sekolah hukum juga. Ya kan, jadi harusnya paham bagaimana yang benar di dalam persidangan kan gitu. Ya kan, mungkin Nikita Mirzani pada saat itu terdakwa juga, ya kan, dia mungkin merasa hak-haknya tidak dipenuhi, jadi mungkin ya marah gitu kan. Kalau Bang Firdaus ini kan pada saat itu pengacara, ya kan, ya jelas berbeda. Terus Bang Firdaus juga ada bawa-bawa pengacara yang lempar gesper. Kata abang nggak dihukum dalam podcast itu. Tahu dari mana bang? Coba abang searching dulu. Abang nggak punya paket internet. Orang jelas-jelas pengacara itu setelah lempar gesper dia ditahan, ya, terus disidang, akhirnya divonis 6 bulan penjara, bosku. Dan menurutku ada perbedaan antara pengacara gesper tadi ya dengan Bang Firdaus ini. Kalau pengacara gesper ini ya setelah lempar gesper dia menyesal, ini ada beritanya nih, ya kan? Nah, kalau Bang Firdaus beda. Ya, dia nggak menyesal, tapi dia bilang tolong PN Jakarta Utara buka CCTV. Gimana caranya kok bisa saya tiba-tiba di atas meja? Kocak. Memang Indonesia ini negara yang lucu. Cuma di Indonesia ada pengacara lagi di ruang sidang, dia naik ke atas meja. Nih videonya. Itu lucu menurut lu? Belum. Yang lebih lucu adalah ketika ditanya, Pak, kenapa Bapak naik ke atas meja? Ini jawabannya dia. Masalah saya naik ke bangku sampai saat sekarang, saya ini nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Buat Bapak pengacara yang terhormat yang naik ke atas meja, coba nih Pak, saya praktekin ya Pak. Masuk akal nggak omongan Bapak? Anggap saya jadi pengacaranya, anggap ini kursi meja ya. Kok saya di atas meja?
Gimana? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak, Pak? Hah? Masuk akal? Enggak dong. Bapak kayak lagi bohong-bohongin anak SD, Pak. Papa saya punya sepatu ada roketnya. Papa saya kalau malam jadi polwan, nggak mungkin dong. Polwan kan polisi wanita. Mama saya kalau marah tiba-tiba jadi Godzilla. Gitu dong. Pak, mohon maaf. Saya sebagai orang Indonesia, ia mengakui banyak orang Indonesia yang masih kurang pintar lah. Coba lihat itu Abizar. Masih banyak yang mau nonton, masih banyak yang mau nonton. Nggak ada yang nonton. Tapi gini Pak, Bapak kan pengacara, orang yang berpendidikan. Pak, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Udah kalau salah minta maaf aja Pak. Atau minimal kalau mau bohong yang lebih pintar Pak. Pak 3 bulan dari sekarang, kalau nonton di kejadian lagi, nggak malu apa? Hah? Anak Bapak apa nggak dibully Pak? Kamu main sama siapa sih? Siapa tuh itu yang bapaknya tiba-tiba naik meja tapi nggak inget. Indonesia kan negara hukum ya Pak, hukum yang paling tinggi nih. Jangan dimain-mainin lah Pak. Bapak kan harusnya jauh lebih ngerti daripada kita-kita nih. Nah terus sebagai penutup di video nih Pak, mumpung saya lagi bikin video tentang Bapak nih. Saya ngeliat video lain, Bapak ada yang ngaku sebagai rocker, main film, wartawan, punya PH, pengacara, pengamen bulungan. Bapak katanya ini, katanya itu. Jadi sebenarnya Bapak ini siapa sih Pak? Soalnya gini Pak, saya punya temen yang bapaknya sama ngomongnya sama Bapak, ngaku jadi ini, jadi itu, ini itu. Dia bisa jadi kayak gitu tau gak Pak? Kenapa? Karena ternyata dia tukang bohong Pak. Jadi Bapak ini siapa? Apa mungkin sebenarnya Bapak itu siluman tengkorak? Makin gak jelas. Pengacara Rasman yang naik ke meja sidang dipecat secara tidak hormat. Hari ini Kongres Advokat Indonesia telah memecat Firdaus Eyobo, pengacara yang naik ke meja sidang dipecat secara tidak hormat. Keputusan Kongres Advokat Indonesia adalah keputusan yang tepat, keputusan yang benar karena ini yang diharapkan oleh banyak kalangan. Dulu Rasman Arif Nasution juga hal yang sama. Dipecat secara tidak hormat oleh Kongres Advokat Indonesia. Kami butuh pengacara yang berintegritas, yang bermoral, yang beretika, dan berilmu yang baik. Bukan pengacara uragan yang modal teriak-teriak doang tapi tidak ada ilmunya, tidak ada etikanya, yang uragan kampungan. Tidak butuh yang seperti itu.